Presiden makhluk, menteri makhluk, pemulung makhluk, semuanya wawal abid yang hanya menghamba kepada Sang Pencipta. Maka kenapa terjadi permasalahan setelah hidup? Karena kita keluar dari konsep ini. Kita kadang-kadang mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Persoalkan organisasi. Apa organisasi? Organisasi buatan manusia. Organisasi buatan manusia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini akan musnah binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita diciptakan? Saya jadikan manusia itu la sam'in wa basarin, la aqlin wa fahmin wa syu'urin, memiliki daya faham, daya berfikir dan daya rasa. Agama memberikan resep kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Materi ujiannya adalah agama. Adapun hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Jadi kalau kita memiliki keyakinan ini, hidup saat ini bukan untuk membangun kerajaan dunia, maka kita akan bahagia. Tapi tatkala kita hidup di dunia untuk di dunia, walaupun mungkin kita mendapatkan fasilitas VIP, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kita melanggar kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kodratnya agama, tapi semuanya adalah penghambaan kepada hawa nafsu. Ini terjadi dalam semua lini kehidupan masyarakat kita. Kita betul-betul naif saat ini. Da'i dengan da'i berseteru. Kenapa? Rebutan audien, rebutan jamaah. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia tidak yakin bahwasanya hidup untuk akhirat. Walaupun da'inya, akhirnya dia dakwah dengan semangatnya, sifatnya transaksional. Wani piro anda ngundang saya? Ya, mendirikan lembaga pendidikan, dibisniskan ilmu. Islam itu bukan hanya lip service only, bukan basa-basi. Islam itu memberikan kepada kita potret hidup ini untuk akhirat, bukan sekarang kehidupan kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bantada dekodian dunia kecuali merupakan kesenangan yang menipu. Maka orang yang hidup untuk dunia tertipulah ia. Kita tertipu, siapapun dia saat ini tertipu. Termasuk ustaz itu semancing makin neka, termasuk para kiai dan para ulama. Karena mereka kenapa? Sekarang yang dikatakan orang sukses, mereka yang kaya. Orang si gagal makin nikah jika itu orang si lain. Kita lebih senang kepada hal tersebut daripada kepada Allah. Umat lebih cinta kepada hal tersebut daripada kepada Rasulullah. Umat lebih cinta kepada hal tersebut daripada jihad untuk menegakkan agama Allah. Agama hanya disebut lip service only, basa-basi saja. Intinya dia hanya ingin kaya, intinya dia hanya ingin jabatan, intinya dia hanya ingin status sosial, atau dengan kata lain dia hanya untuk dunia. Akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, kita mengungkapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyampaikan segala bentuk pujian dan pujaan kepada Allah, Zat yang telah memberikan segala kebaikan kepada kita. Semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sateja kamuljaan rabuna dari Gusti Allah. Alhamdulillah, elak wari mangken Peten kulesteja oleh anugerah dari Gusti Allah bisa melaksanakan setong bentuk ketaatan. Kadinto aropagi setong paparing sepaling raja.
melebihi paparing pon apa bisaos dari Gusti Allah. Ini harus kita syukuri bersama. Ini syukur yang harus kita hidup-hidupkan, harus kita tumbuh suburkan. Benih syukur angin nalaikan aku saban oleh rezekitunya. Benih syukur nalaikan aku saban oleh nikmat kesehatan. Itu sangat rendah sekali nilainya. Syukur tertinggi tatkala kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ibadah kita kepadanya. Subhanallah. Kula sareng panjenengan seteja para bismillah. Di pagi hari ini termasuk orang yang dianugerahkan hal tersebut. Kita merasakan alhamdulillah. Seteja poci. Tersedia pengalam keduan ajunan Gusti. Ya Allah, sampun paring anugerah maunah dekat telem, sehingga telem bisa taat dekat ajunan, bisa ngestuaki panggilan ajunan dari awal kehidupan di telem biari Kak Dinto. Hal Kak Dinto harus kita hidup-hidupkan para bismillah. Nyopre kuliban sampian selalu meningkat ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari bersyukur Kak Dinto mengagungkan Allah, memuliakan Allah, tidak yang lainnya. Jadi semua kebaikan Kak Dinto bersumber dari Gusti Allah. Nalaikan kuliban sampean bisa mus Al-Qur'an, subhanallah, alhamdulillah, maksudnya ayunan Gusti. Sedih jepoce aku kena ayunan Gusti. Tetilem bisa mus kitab suci ayunan Gusti. Subhanallah. Perasaan ini harus muncul dan perasaan ini harus mengedepan. Jangan sampai syukur kita hanya masuk dalam kategori Kak Dinto sangat rendah sekali. Nalaikan kulban sama lastera lagi pas bersendawa adrab alhamdulillah puruh adrab pas alhamdulillah macik rendana. Majik rendah syukur kulban sampean apa berkisar ke kepentingan jasadiyah biologis saja, padahal ada yang lebih tinggi dan lebih hebat dan istimewa dari itu. Kita bisa taat kepada Allah subhanallah. Inilah anugerah terbesar. Para rabu, para bapak, para ibu semulja, elaku ari mangken peten kulis teja bisa kumpul di tempat Kak Dinto. Malar manter Kak Dinto ora pagi setong tante. Kula sareng panjenengan sedia bersatu secara fisik karena memang satu dalam fikrah, satu dalam hati nurani, satu dalam akidah. Karena tidak mungkin kita bersatu kalau hati kita tercerai-berai. Itu sebenarnya inti daripada persatuan. Jadi jangan sampai kita hanya bersatu secara fisik saja, tetapi fikrah kita tidak. Bersatu secara biologis saja, tetapi jiwa kita tidak. Lah pada pagi hari ini bagaimana kita untuk mempertautkan dan mempersatukan zahiran wa batinan dari kita. Kita bukan hanya ditengarai bisa bersatu secara fisik, tetapi secara nurani, secara fikrah, secara spiritual kita tidak pernah bersatu. Ini sebuah permasalahan besar pada umat ini. Pramila di Kak Dinto kula sareng panjenengan setuju harus memulai dari cara pandang yang harus sama tentang kehidupan Kak Dinto. Kula sareng panjenengan setuju para bismillah tercerai-berai dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan beragama kita, karena kita tidak memiliki satu persepsi yang sama tentang hidup ini. Milana kalau sareng panjenengan seteja Kak Dinto kotuh ngakeli ya saestona kula sareng panjenengan seteja sami para usimuja, sami hamba-hamba Allah, sami kabulan Allah, sami seteja makhluk Allah. Jadi kita satu predikatnya. Semuanya adalah hamba Allah. Satu
status kita, yaitu kita adalah makhluk Allah. Apapun status kita saat ini, apapun potret kita saat ini, kita sama. Ini yang harus kita yakini benar. Dan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita tidak paham, banyak versi. Kita hidup kadang-kadang untuk memuaskan keinginan. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, untuk meraih cita-cita. Bermacam-macam, akhirnya bervariasi. Sehingga dengan seperti itu terjadilah permasalahan di tubuh umat Islam ini. Milan kula sareng panjenengan para muslimulja, waktu bersatu persepsi kula ban sampeyan. Jak saestona kula sareng panjenengan sedaya paudi sareng Allah Subhanahu wa taala untuk diuji oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji siapa yang terbaik amal pangabekten ada Gusti Allah. Kak Dinto, hal Kak Dinto yang harus kita hidup-hidupkan kembali. Jadi tidak berlaku lagi pertentangan, tidak berlaku lagi cunge-cungan, boleh cung hebatan, tidak berlaku lagi dengan saudara ini. Karena kita sekarang ini statusnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada dalam satu ayat surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ayat Kak Dinto betul-betul menghantam jiwa pribadi peten kula. Allah mengingatkan kita bahwasanya semua manusia yang hidup, baik yang telah berlalu dan yang hidup saat ini atau yang akan datang, dia mengawali kehidupannya tanpa ada sebutan. Kaulah Rusdi sebelum tahun 1995 tak ada sebutan Rusdi. Saya belum ada apa-apanya. Saat ini saya berdiri di hadapan hadirin sekalian, seakan-akan saya hebat, heboh dan lain sebagainya. Padahal saya mengawali hidup ini tanpa niat. Tidak pernah terbersit dalam diri saya ingin hidup. Itu berlaku untuk siapa saja. Ini bukti bahwasanya setiap manusia dia lahir ke dunia bukan karena kehendaknya. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada pencipta. Maka itulah status kita sama adalah makhluk. Presiden makhluk, menteri makhluk, pemulung makhluk. Semuanya wawal abid, dia sebenarnya yang hanya menghamba kepada sang pencipta. Maka kenapa terjadi jika dintu permasalahan setelah hidup? Karena kita keluar dari konsep ini. Ya, kita kadang-kadang mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah. Persoalkan organisasi. Apa organisasi? Organisasi buatan manusia. Iya benda? Iya. Semuanya bersifat fanin. Sementara dan akan hancur. Kenapa harus organisasi? Kadang-kadang kita berbicara masalah etnis yang dibesar-besarkan. Kadang-kadang bisa fanatisme kebangsaan. Bangsa apa kok bangsa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu ini akan musnah binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita persamakan persepsi ini agar tubuh umat Islam ini tidak tercabik-cabik seperti sekarang. Jadi kita lahir ke dunia ini tanpa niat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa kita dihidupkan oleh Allah? Inna
Jawaban Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah ciptakan manusia, siapapun itu manusianya, tetap dia tercipta min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang tercampur bainal bawidah al-unsawiyah wal mani wan nutfah, tercampurnya antara sel betina dengan sperma. Kak Dinto fakta para muslimin lagi. Allah maimud kulban sampean lagi. Presiden, ustad, kiai, tukang pemulung, pekerja kasar, yang cantik, yang ganteng, Anda nutfah. Anda hina. Potret Anda sekarang ini hanya ujian. Yang jadi pejabat ujian Anda sekarang ini. Sama. Asal muasalnya sama. Status kita ini sama. Kenapa kita sekarang ini kok arogan? Kenapa kita sekarang ini kok jumawa? Kenapa ada kesombongan di antara kita? Padahal kita ini sesaudara. Satu jenis, asal muasal kita dari nutfah. Rasulullah saja dari nutfah. Kecuali siapa? Nabiullah Isa alaihissalam, karena memang itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ditukan ruh kepada Sayyidah Maryam sehingga jadilah Nabi Isa tanpa digauli oleh lelaki manapun. Itu perkecualian. Dan juga Sayyidina Adam alaihissalam dan juga Hawa. Hanya ini yang perkecualian, selain itu sama. Sampai Nabi Muhammad lahir dari pertemuan antara ovum dan spermatozoid. Itu terjadi sampai hari ini. Untuk apa kita diciptakan? Kita cerdas, bisa berpikir, kita merasa dan bisa paham. Faja'alnahu sami'an basira. Ya, setelah hidup Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dza sam'in wa basarin. Kita memiliki kemampuan indrawi, bisa melihat dan bisa mendengar. Ini mengacu kepada kemampuan berpikir, kemampuan untuk faham, kemampuan untuk merasakan. Jadi kita bisa berpikir saat ini, kita bisa merasakan saat ini, dan itu semuanya anugerah dari Allah, bukan untuk sebuah kebanggaan, bukan untuk dieksploitasi agar kita taat kepada diri kita dan nafsu kita, tidak. Allah tidak menguntukkan hal tersebut untuk itu. Tetapi dikatakan oleh Allah, saya jadikan manusia itu dza sam'in wa basarin, dza aqlin wa fahmin wa syu'urin, memiliki daya faham, daya berpikir dan daya rasa. Untuk apa? Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah. Sungguh telah kami beri petunjuk manusia itu untuk menjalankan misi hidup ini, yaitu as-sabil, jalan agama. Imma syakira wa imma kafura, terserah manusia mau bersyukur atau mau kufur. Ini jalan yang bersifat ikhtiariyah, kita memilih mau jalan Allah atau mau jalan setan, mau jalan Allah atau mau jalan nafsu. Tapi Allah SWT kemudian menjelaskan dalam ayat berikutnya, bagi orang yang bersyukur menepati jalan Allah, maka dia akan mendapatkan surga, bahkan sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi bagi mereka yang tidak mau terhadap jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan syakawatud dunya wal akhirah. Kika dinto kemelaratan neng etunya bencukan kemelaratan dan kehinaan di akhirat kelak. Jadi intinya hadirin yang dimulakan Allah, kita dihidupkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji. Materi ujiannya adalah agama. Ini yang tidak kita raih. Kita kadang-kadang
hidup ini hanya untuk sesuatu yang memang kita hajatkan. Kita berhajat kepada posisi, status sosial. Kita buru status sosial. Kita menghajatkan harta, kita buru harta. Walaupun mungkin melalui jalan agama. Banyak yang seperti itu. Dengan taat beribadah seakan-akan dia taat ke masjid, dia taat berdoa, tapi di masjid ibadahnya di masjid, doanya hanya untuk semata-mata yaitu ungkapan dari ketaatan kepada hawa nafsunya. Dia hanya ingin jabatan. Dia tunduk, berzikir lama-lama, berdoa dengan penuh khusyuk karena ingin harta. Ia dapat. Maka ia tidak akan mendapatkan sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Walaupun mungkin potretnya orang ini ahli ibadah. Kenapa? Karena dia tidak merasa bahwasanya tujuan hidup ini bukan itu, kata agama. Agama memberikan resep kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Materi ujiannya adalah agama. Adapun hidup yang sebenarnya adalah akhirat. Ini sumber kebaikan. Jadi kalau kita memiliki keyakinan ini, hidup saat ini bukan untuk membangun kerajaan dunia, maka kita akan bahagia. Yakinilah. Tapi tatkala kita hidup di dunia untuk di dunia, walaupun mungkin kita mendapatkan fasilitas VIP, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kita melanggar kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya pemicu dari sengkarutnya persaudaraan umat Islam. Sehingga umat Islam ini macam-macam hidupnya, ya kan? Ada ambisi dituangkan dalam bentuk dakwah. Ada hubbud dunya yang dituangkan dalam bentuk pendidikan dan lain semacamnya. Akhirnya potretnya agama, tapi semuanya adalah penghambaan kepada hawa nafsu. Ini terjadi dalam semua lini kehidupan masyarakat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita betul-betul naif saat ini. Masa iya dai dengan dai berseteru? Kenapa? Rebutan audien, rebutan jamaah. Ya Allah, naif sekali. Untuk apa kita berdakwah? Kenapa hal ini terjadi? Karena dia tidak yakin bahwasanya hidup untuk akhirat. Walaupun dai-nya, akhirnya dia dakwah dengan semangatnya, sifatnya transaksional. Wani piro Anda ngundang saya? Ya Allah, naif sekali. Ya benda, naif sekali hadirin. Mendirikan lembaga pendidikan, dibisniskan ilmu. Ya benda, wani piro Anda masukkan anaknya ke saya? Wih, memang outputnya bagus, hafal 30 juz. Wah, hebat, heboh. Tapi apa dampak hafal 30 juz kalau kehidupannya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia? Mustahil dia akan mendapatkan sa'adatud darain. Walaupun lampang dayina daya, lampang di Indonesia sujud, tapi untuk dunia hayata 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 ayasul ala sa'adatud dunya wal akhirah. Mustahil dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Mustahil para sebelumnya. Kak Dinto, sesuatu yang harus kita persamakan saat ini. Jadi hidup itu untuk akhirat. Ya. Jadi kuliban sampean Kak Dinto mau nabi odi kang kuya akhirat, insyaallah dunia Kak Dinto penuh dengan kebaikan. Separengen ujian dunia pas hoki sareng Allah. Alhamdulillah soki, akhirnya diinvestasikan untuk akhirat. Cereng pekeluarga kita lagi kan. Bani andi dunia kangkui dikembangkan. Akhirnya jadilah dia rentenir hebat lagi kan. Nyasak-nyasak ka pebengko lagi kan. Senyamana napa mekar napa kasat lagi kan. Wah, ampun, mun orang aku kerudung lagi. Bismillah nang cetol. Alhamdulillah, ya buah kayak bagus semahraj lagi kan. Bukan seperti itu Islam. Islam itu bukan hanya lip service only, bukan basa-basi. Islam itu memberikan kepada kita potret hidup ini untuk akhirat.
Hidup ini untuk akhirat, bukan sekarang kehidupan kita. Bukan sekarang. Wa inna ad-darul akhirat lahiyal hayawan, dan sungguhnya kehidupan akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Barang siapa yang meyakini kehidupannya hanya sekarang, sesatlah ia. Dia tidak akan mendapatkan akhirat. Ialah Allah Subhanahu wa taala pernah sebut dalam satu ayat para bersimulja. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhzi'a 'anil nar wa udkhalal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Subhanallah, ayat itu betul-betul menghunjam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, seodi rekapi wajib mati kepada Allah. Kula ban sampean para bersimulja saat mangken, kula ampun umur sekitar 1/2 tahun, kula berlari sekencang-kencangnya menuju kepada kematian. Tapi perasaan kula terus menjauh dari kematian. Padahal hakikatnya saya ke sana berlari dengan kencangnya saya. Tapi perasaan kula terus menjauh, padahal tidak mungkin saya menjauh. Karena kematian sudah dipatok oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalmu, tidak bisa dimundur dan dimajukan walaupun sesaat. Tidak bisa, tidak ada kompromi. Tidak pandang bulu apa itu presiden, apa itu menteri, apa itu kiai, apa itu ustadz, apa itu pemulung, apa itu orang tani, apa itu gembel, semuanya sama. Dia berlari menuju kematian. Kenapa ada kematian? Kenapa ada kematian? Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kaangkui masampurna Allah Subhanahu wa taala balasan dari ganjaran kuliban sampian. Kaangkui pun apa kuliban sampean odi samangken kak dinto. Pendapat kaangkui akhirat atau kaangkui dunia? Kaangkui Allah atau kaangkui pribadi? Milan pasal tabu Allah Subhanahu wa taala, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa orang yang masuk ke surga ban jauh dari api neraka, siapa orang selamat dari ancaman api neraka ban masuk surga, jadi ya orang seongku-ongku ontong. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ban tak ada kemudian dunia kecuali merupakan kesenangan yang menipu. Maka orang yang hidup untuk dunia tertipulah ia. Kuliban sampean makin tertipu para bapak, para ibu tadi. Kita tertipu, siapapun dia saat ini tertipu. Termasuk ustaz tu semancing makin nikah. Termasuk para kiai dan para ulama. Karena mereka kenapa? Sekarang yang dikatakan orang sukses, mereka yang kaya. Setuju? Setuju baca dengan tadi kan? Orang segagal makin nikah jika dia tu orang selain. Kita baiki. Ini sebuah pernyataan yang bertolak belakang dengan firman Allah. Padahal menurut Allah, siapa yang masuk surga, dia yang beruntung. Beni sampai sesoki. Cik makin ni kata kiai nak teng sesoki sukses. Ampun senyamana umat tu pentlum pencung soki, dengan cara apa saya harus kaya? Karena saya akan terhormat dengan kekayaan. Dengan cara apa saya harus mendapatkan jabatan tinggi? Karena dengan jabatan tinggi status sosial akan menjadi hebat. Ini sebenarnya penyakit kita. Ayo kita kembali kepada pandangan yang benar. Bahwasanya siapa yang masuk surga, itulah orang yang beruntung. Bukan orang sekarang yang kinclong dan mentereng status sosialnya. Wah, mentereng status sosialnya. Wah, apa dia statusnya? Kepala ini, kepala itu. Ya, apa? Ketua takmir ini, ketua takmir itu. Ketua pengajian ini, ketua pengajian itu. Wah, mentereng status sosial ini. Tapi di akhirat masuk neraka. Kenapa? Karena dia tujuannya hanya untuk dunia. Tujuannya untuk status sosial. Ini sebenarnya memicu keretakan umat. Kiai nak benikah kui akhirat. Ustaz tu benikah kui akhirat. Umat tu benikah kui akhirat. Akhirnya terjadilah baku hantam di dunia ini.
sekatokar beni masalah akhirat, mana bilang mbak sekatokar akhirat para bismillah di zaman Kanjeng Nabi. Tatkala Nabi mempermaklumkan yaitu perang, adapun wanita dan orang-orang yang yaitu tidak sehat tidak diperbolehkan oleh Rasulullah. Mereka para ibu-ibu, wanita dan orang-orang yang tidak sehat, atau umpamanya ya tidak sempurna badannya, unjuk rasa kepada Rasulullah. Apa unjuk rasanya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hanya kaum laki-laki yang diberikan kesempatan untuk mati syahid? Kenapa wanita tidak ya Rasulullah? Kenapa orang-orang yang tidak sempurna ini tidak bisa mati syahid ya Rasulullah? Mereka rebutan untuk mati syahid. Kita pernahkah rebutan untuk masalah akhirat? Rebutan untuk mendapatkan status masuk surga? Tidak, yang diperlukan kita hanya sebatas esena tabu lagi. Kan esena tabu para bismillah akhir kula zaman atokar umat negara terpecah belah karena permasalahan ekonomi, terpecah belah karena permasalahan pendidikan asaing, terpecah belah karena permasalahan umat sengkok maikala. Ya Allah, untuk apa Anda hidup? Inilah para bismillah saya setonah permasalahan kula sereng panjenengan setiap saat makin. Kita saat ini berada di persimpangan jalan para bismillah. Potret kuliban zaman Islam, tapi naluri dan hakikat kita tidak pernah Islami. Semuanya ingin berbisnis, semuanya ingin dunia. Padahal malaikat kuliban zaman mengedepankan dunia ini, maka kita diklaim oleh Allah kita ini termasuk orang-orang fasik. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad atau raki Muhammad wa mataba'an lamun bada baan ria orang-orang sepona benak poto ban kapi bentretan-tretan pulung tontonan saudara-saudara ban raji-raji na ban kapi ban family dekat ban kapi ban harta kekayaan seban relong mapolong dari sekoni bentegengan bisnis saya dimabande takut kerugiannya, takut kebangkrutannya. Ahabba wa masakinu tardawnaha tor compok otaba telem saya dimabande sangat senang dak ketelem banjir ya. Ahabba ilaikum lebih kesenengin ban-ban minallah dari Allah wa rasulihi ban dari Rasulullah wa jihadin fi sabili ban jihad perjuangan keangkuh negara agama Allah fatarabbasu hatta ya'tallahu biamri maka antus Allah pedima turun keputusna akan mendatangkan azab kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini sebenarnya permasalahan akut umat Islam. Umat lebih senang kepada hal tersebut daripada kepada Allah. Umat lebih cinta kepada hal tersebut daripada kepada Rasulullah. Umat lebih cinta kepada hal tersebut daripada jihad untuk menegakkan agama Allah. Agama hanya disebut lip service only, basa-basi saja. Intinya dia hanya ingin kaya, intinya dia hanya ingin jabatan, intinya dia hanya ingin status sosial, atau dengan kata lain dia hanya untuk dunia. Akhirnya terjadilah perpecahan di tubuh umat Islam. Kak Dinto saya setengah para muslim problematika kita. Ya saya ngaku lepas zaman kakui akhirat lagi kan. Tidak kue sakit menteretan. Potro kencaran. Balas kelaban selebih bagus. Tegi. Saya ngaku lepas zaman hanya ego bu. Pantang sengko. Anan siapa sengko? Sengko ustad. Tang apa kiai? Tak oleh engkau diinjak-injak. Oh kok seperti itu? Apa yang anda inginkan? Anda ingin kemuliaan di dunia? Anda ingin menjadi raja di dunia? Oh, kalau Anda ingin itu, maka Anda tidak akan mendapatkan sa'adatud dunia wal akhirah.
Kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang taat kepada Allah saya bisa oleh sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan gula tak cang lancang lagi karena kita hanya sekedar kuliah subuh malam mantar gula bansaban mesame persepsi lagi. Makin kata kuncinya mungkin bagi saya tanya. Katipun apa lagi? Benar dekian lagi. Katipun apa? Pak bisa gula bansaban bahagia di dunia, ekonomi berkecukupan tatkala kita hidup untuk akhirat. Ini sebuah pertanyaan. Kalau sampean kadang lebih yakin kepada akal lagi. Tak yakin dekat Allah. Padahal sekeduan odik kat itu Allah. Lagi. Jadi kalau sampean kat itu uji namangken kita pertempuran perang antara akal dengan keimanan kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allahur Razzaq. Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah yang memberi rezeki. Dia akan memberikan rezeki kepada siapa tanpa dihitung-hitung. Kadang-kadang kita kalah masalah ini. Kita lebih yakin kepada akal. Kita menjadi tauhid. Kenapa? Karena telah taat takluk kepada akal kita. Padahal itu adalah bohong. Ya, yang memiliki hidup ini adalah Allah. Yang beri rezeki adalah Allah. Bukan akal kita. Akal ini hanya menggerakkan hantu yang akan menghantui jalannya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis tak dintu para bersimul jejak banding kalau kuliban sampean iki. Kuliban sampean napa? Kuliban sampean tidak pernah bersinggungan dengan Allah. Iblis kak dintu masuk dalam kelompok malaikat. Bahkan lebih dahsyat ketaatnya dari malaikat. Hanya satu dia mengandalkan kecerdasan otaknya. Nalaikan Allah ada usjudu li Adam. Kapi para malaikat sujud ke Adam, termasuk di dalamnya iblis. Fasajadu illa iblis. Setujuan sujud ke Nabi Adam karena pengakuan Allah. Ageng iblis aba wastakbara, dia menolak dan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Akhirnya ponis dengan Allah, dia termasuk yang kafir. Kenapa? Karena iblis cerdas. Kenapa dia pun iblis? Lima adalah tasjudu li Adam iblis. Apa ben batanda sujud ke Adam? Gusti, dia pun iblis, ana khairum minhu. Di dalam lebih bagus dari Adam, Gusti. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ajunan apa di dalam dari apoi, tor ajunan apa di Adam dari tanah. Apa lebih tinggi derajat dari ta? Logis, masuk akal. Hanya karena dia bermadzhab kepada kecerdasan akalnya iblis, hanya diponis oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana minal kafirin. Kuliban sampian manabi bermadzhab akan iblis, semuanya berpatokan kepada kecerdasan akal kita, tidak kembali kepada ayat-ayat Allah, maka kita akan diponis wa kana minal kafirin. Kafir kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita lebih yakin kepada akal kita. Mak yakin ke akal kalau pada azab bismillah. Cukup lepas sama tak oning apa yang terjadi di belakang saya. Ini kapon pada terbuka. Teka baik nyambi ibu din kula tak kira oning. Iki dah baiki. Ya, akal-akal napa kula ban sampean. Polen S3. Polen S1. Tak ada gunanya. Mantara pikir orang lain, pikir abang tak kelar. Iki dah baiki. Jadi bisa kecerdasan yang bisa menentukan hitam putih dari kehidupannya, maka orang cerdas tak kira gelem palang. Iki dah baiki. Ternyata tak bisa nolak palang. Iki tak bisa meraih pocur karena kecerdasan. Inilah kekuasaan Allah. Kenapa kita mesti menyaksikan kepada kekuasaan Allah? Kenapa kita selalu bermadzhab kepada akal cerdas kita? Bolehlah kita pakai akal ini untuk lebih taat kepada Allah SWT. Bagaimana kreasi kita? Ini sebenarnya harus kita hidup-hidupkan. Hadirin dimuliakan Allah. Mungkin kak itu boleh saya tanya saya. Kata apa? Waalaikumsalam. Mengingat tadi yang kebanyakan orang hidup di dunia ini status yang bisa dipakai. Sedangkan sekarang ini, fenomena sekarang ini banyak video-video yang beredar. Saya sudah melihat banyak para kiai ini rebutan santri atau berebut masalah status sosial.
Contohnya video yang beredar saat ini, banyak para kiai itu yang sering menyumpah santri sama wali santrinya. Bagaimana hukumnya? Sumpah itu kadang tertuju pada salah satu paslon sekarang. Terus saja satu bersumpah, yang kiainya bersumpah, walinya disumpah, juga saya disumpah. Bagaimana hukumnya, Pak? Terima kasih. Ini ke pertanyaan berat dia. Masalah pilihan kita kan. Pada kiai saya tenggelam dalam politik tadi kan. Angki menabi benar politiknya ki. Tak apa. Tak kok politiknya transaksional juga tadi kan. Angki karena makin ni kan kadang ngapor tadi kan. Beda label ni kak, sepen pribadi ni kak. Oh ini harganya 1M, tinggal beri 1M, apa kelepak pas lagi kan. Beda ni kecaan, caan gula merah. Kira kan sekolah waria kan 2 sekejut dari cukup lah. Tak lu dia, getar lah memberi 2 sekejut lah. Tak lu. Jadi kalau masalah pilihan lagi, Islam memberikan petunjuk kepada kita, pilihlah orang yang paham agama. Lagi, pilihlah orang yang paham agama. Betul. Cak milih sedurno. Kenapa durno? Agama kun kebaikan kendaraan lagi. Masjid salawat ni tidak ada. Masjid taklim ni tidak ada. Tapi juga kafe, kemaksiatan, minum-minuman yang tidak ada. Hari repot dia. Dia orang Islam ni kan harus andi lagi kan. Jangan sampai keyakinan kita dibayar hanya dengan bayaran yang bersifat receh. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa orang yang semilai pemimpin tak termasuk dari orang Islam, maka orang semilai jadi termasuk dari golongan orang sepele. Mun sepele orang munafik, pemilihnya menjadi munafik. Kenapa ancaman ini berat? Karena pemimpin yang akan menentukan hitam putih perjalanan umat. Cejak kerjaan. Mun tak ada presiden tak payah lecek petotok pentah nikah sampai bisa murtad izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampean betul-betul kita untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Masalah pilihan pemimpin nikah cejak kerja, macam-macam. Kalau tidak akan menanggapi mana Bibel sampai nyumpain lagi kan, nyumpain dengan sepona murid santri sumpain, naudzubillah malar manter so bunga lagi. Kita memiliki hati nurani. Ayo cerdaskan umat ini. Ayo cerdaskan umat ini. Kita umat Islam butuh pemimpin yang memang cinta kepada kita, umat Islam, dan cinta kepada Islam. Cek milih pemimpin si Durno ni kenapa lagi kan? Ada erat sorat berapa simbolnya Islam yang erat sorat itu ada. Kenapa buktinya Islam? Maksudnya dia betul-betul memperjuangkan Islam, itu bukti keislaman. Benih kula ngacek ke pasalon pasir penyetan. Bebas panjenengan lagi kan? Kada kula sampean andi catatan amal masing-masing gigi. Andi report masing-masing kula sampean. Cuma saya wajib meluruskan agar kita umat Islam ini tetap istiqamah dalam izzul Islam wal muslimin, untuk kebangkitan umat Islam dan Islam itu sendiri. Ya sampai gula zaman King Sir. Mungkin sekak dinto para bapak, para ibu, malar menter napa sih bisa sampai kita gula terjugan jemaah saat makin gak dinto oleh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. In ahsantu fa minallah wa in asatu min su'i nafsi, lamun bagus sadaya kita Allah, lamun bercuba korang pacetin gula penuh kekurangan sapora aki. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.